Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aju Ferdial, perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi tentang teknik artistik panggung. Sebelum masuk pada pembahasannya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Yunita Ane. Kedua, Marte Daome. Ketiga, Delviana Ninu. Keempat, Juliana Simenes Ferdial. Kelima, Marjo Tenaim. Keenam, Geneva Lalian. Ketujuh, Orance Sele. 8, Adrianus Klau. Pengertian teknik artistik panggung. Panggung disebut juga dengan istilah scenery atau tata dekorasi. Yang dimaksud dengan tata dekorasi adalah alat-alat yang digunakan untuk mendukung tata panggung agar suasana terlihat indah. Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara kerja penulis lakon, sutradara, dan aktor ditampilkan di hadapan penonton. Penata panggung disesuaikan dengan tuntutan cerita, kehendak artistik, sutradara, dan panggung tempat pementasan dilaksanakan. Di atas panggung inilah semua laku lakon disajikan dengan maksud agar penonton menangkap maksud cerita yang ditampilkan. Untuk menyampaikan maksud tersebut, pekerja teater mengelola dan menata panggung sedemikian rupa untuk maksud yang diinginkan. Berikut ada 3 jenis panggung. Pertama, panggung prosenyum. Yang kedua, panggung torch. Dan yang ketiga, panggung arena. Berikut pengertian dari masing-masing panggung beserta gambarnya. Yang pertama, panggung prosenyum. Panggung prosenyum bisa juga disebut sebagai panggung bingkai karena penonton menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai atau lengkungan prosenyum. Yang kedua, panggung torch. Panggung torch seperti panggung prosenyum, tetapi 2/3 bagian depannya mencorok ke arah penonton. Yang ketiga, panggung arena. Panggung arena adalah panggung yang penontonnya melingkar atau duduk mengelilingi panggung. Dengan memahami bentuk dari masing-masing panggung inilah seorang penata panggung dapat merancang karyanya berdasarkan lakon agar disajikan dengan baik. Berikut pentingnya teknik artistik panggung. Yang pertama, dapat memberi ruang kepada gerak lakon. Kedua, dapat memberi pandangan yang menarik. Ketiga, dapat memberi pernyataan suasana lakon dan dapat dilihat dan dimengerti oleh penonton. Kelima, desain yang sederhana. Keenam, bermanfaat sebagai aktor atau pemain. Ketujuh, dapat membuat suasana pada elemen yang terkandung dalam tampilan visual. Berikut saya berikan kepada teman saya, Yunita Ane, untuk melanjutkan mempresentasikan materi kami. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang berikut, memahami gambar tata panggung dalam drama. Terdapat 3 bagian. Yang pertama itu komposisi tata panggung, yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga rancangan atau desain tata panggung. Yang pertama itu komposisi tata panggung. Di sini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama itu
komposisi simetri dan komposisi asimetri. Komposisi simetri adalah komposisi yang membagi objek atau piranti tata panggung, sedangkan komposisi asimetri terkesan lebih cair dan luas. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan dalam tata panggung adalah pengaturan atau pengelompokan tata letak objek dekorasi di atas sehingga tidak menghasilkan ketimpangan. Yang dimaksud dengan ketimpangan itu adalah susunan objek yang berat sebelah. Yang ketiga, rancangan atau desain tata panggung. Rancangan atau desain tata panggung berbeda dengan gambar teknis tata panggung. Jadi, rancangan biasanya berupa sketsa dan tidak disertai ukuran-ukuran tertentu. 3. Sesuai dengan penjelasan, teman-teman silahkan perhatikan gambar yang tersedia pada slide. Memahami alat dan bahan tata panggung. Yang pertama, observasi panggung. Observasi panggung perlu dilakukan sebelum menata panggung. Kegiatan observasi meliputi pencermatan terhadap ukuran panggung, perlengkapan, dan bagian panggung. Yang maksud di sini seorang penata panggung sebelum mendirikan sebuah panggung, ia perlu memperhatikan dan mencermati perlengkapan agar tidak terjadi kesalahan dalam menata panggung. Yang kedua, bahan dan alat dasar tata panggung. Baik, kita lihat pada bagian yang pertama, yaitu bahan yang diperlukan dalam menata panggung. Menurut Gloman dan Napoli terdapat 4 bahan, yaitu yang pertama bahan kayu, yang kedua bahan dari logam, yang ketiga bahan dari plastik, dan yang keempat bahan dari kain. Gloman dan Napoli juga mendefinisikan peralatan tata panggung sebagai berikut. Itu juga terdapat 4 bagian. Yang pertama, peralatan tangan. Yang dimaksud dengan peralatan tangan di sini seperti palu, gergaji tangan, gunting, tang, obeng, pisau, cutter, tatah, dan alat pengukur. Yang kedua, peralatan yang bertenaga. Yang dimaksud dengan peralatan bertenaga itu seperti gergaji mesin, gergaji meja, dan peralatan penghalusan kayu yang menggunakan mesin. Yang ketiga, peralatan bertenaga yang mudah dipindahkan. Yang dimaksud itu seperti gergaji tangan bermesin, penghalus kayu atau gerinda mesin, pengebor kayu, dan logam bermesin. Yang keempat, peralatan pengerjaan akhir. Yang dimaksud itu seperti pengokot, pengunci atau pemiling sekrup, pengebor, dan gerinda penghalus serta beberapa alat. Daftar pustakanya kami ambil dari 2 sumber. Silahkan lihat pada slide-nya. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kritikan atau saran, silakan menyampaikan pada kolom komentar.